Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mereview sebuah tungku perebusan ya. Tungku perebusan ini yang menggunakan sistem uap teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Tempat saya ini menggunakan 2 drum teman-teman ya. Nah, 2 drum. Nah, penampakannya seperti ini. Ini 2 drum, dan ini juga ada pipa. Nah, ini namanya itu pipa pengisian teman-teman ya. Jadi air dari sumur ini sanyo ya, ini lewat lubang sini teman-teman. Nah, lewat lubang sini ya teman-teman ya. Ya. Nah, terus di bawahnya ini ada 3 jadi ini dilubangi, sananya dilubangi, jadi pengisiannya langsung 2 drum. Nah, kalau yang ini keran untuk pengurasan teman-teman. Nah, tuh airnya keluar ya, ini buat nguras ya. Jadi kiranya kurang lebihnya 1 bulan itu kan biasanya kan ada apa itu, tanah apa lumpur ya, itu harus dikuras teman-teman. Kenapa dikuras? Karena takutnya nanti naik ke perebusannya yang di sini ya. Ini perebusan. Nah, kalau yang atas ini atas itu kayak apa ya, kalau di motor itu kayak buat speedometer teman-teman. Ini fungsinya kalau buat kita ngisi air. Ini kalau penuh nanti airnya keluar dari sini, karena ini udah ada batasnya. Jadi ini volume air sampai di sini ya. Nah, ini volume untuk uap teman-teman ya, volume untuk uap. Nah, uapnya itu lewat mana? Uapnya lewat sini. Nah, ini 2 pipa ini ya, sama itu jadi satu ya, jadi satu teman-teman ya tuh. Nah, itu nanti uapnya tuh ke sini teman-teman. Nah, dalam rebusan ini di bawah tuh lihat. Nah, di situ ya, di situ ada apa namanya, lubang teman-teman. Nah, itu dibuat plus, ini plus seperti ini ya, plus. Nah, ini di pinggir-pinggirnya itu ada 3 lubang. Nah, ini dibuat seperti ini supaya apa? Supaya rata nanti matangnya teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kemarin ada yang tanya, Mas, ini kok pipanya kok dilapisi pakai tambang pramuka, itu buat apa Mas? Kemarin ada yang tanya seperti itu. Nah, kali ini saya jawab. Nah, ini tuh fungsinya itu untuk menyetabilkan tekanan uap di dalam drum ini ya. Semisal di drum ini tekanannya itu angkanya 10 ya, 10. Nah, kalau pipanya itu tidak dibuntel dengan tambang pramuka, nah nanti keluarnya di sini itu panasnya itu jadi berkurang teman-teman, tidak jadi 10 melainkan jadi 6 ya. Nah, itu mempengaruhinya di mana? Di pembakaran. Nanti kayu yang kita pakai itu lebih banyak teman-teman ya. Nah, semisal kita pasang itu tekanan uap di sini 10, nanti keluarnya di dalam sini itu tetap 10 teman-teman ya. Itu menghemat untuk pengeluaran kayu bakarnya teman-teman. Nah, itu fungsinya dari itu ya. Ini saya juga dikasih tahu sama apa yang ngajari saya pada waktu itu, karena sedetail mungkin ya
Nah ini ya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah semi otomatis ya teman-teman. Nah semi otomatis itu gimana mas? Semi otomatis itu ini tuh nggak pakai blower teman-teman, nggak pakai blower satupun ya, jadi nggak pakai listrik 1% pun ya teman-teman ya. Nah jadi di bawahnya itu seperti ini teman-teman, tuh lihat ya, bisa dilihat. Di bawahnya itu pakai besi. Nah itu besi, ini saya zoom. Nah tuh pakai besi, besinya itu dibuat seperti anak tangga teman-teman ya. Ya itu, jadi ini tanpa blower teman-teman ya, ini tanpa blower. Nah ini bagian dalamnya seperti ini teman-teman, seperti ini. Bentar, ini kameranya susah. Nah tuh, jadi ini tuh nyeluruk teman-teman, nah ke sana, nyeluruk ke dalam. Seperti itu ya. Ya bisa dilihat ya, tuh nyeluruk. Nah itu ada cerobongnya teman-teman. Nah itu cerobong. Jadi ini itu semi otomatis. Jadi ini itu kayak apinya itu kayak kesedot teman-teman, sedot ke dalam, terus lewat cerobong situ teman-teman ya, itu nanti ke atas. Nah seperti ini di atas teman-teman ya. Sebentar, mana coba. Nah itu di atas. Nah itu dua cerobong ya teman-teman ya. Itu yang satunya itu buat perebusan, nah yang sebelah satunya itu buat penggorengan teman-teman. Nah penggorengan itu juga beda teman-teman ya, besinya itu beda teman-teman, tidak sama. Nah di tungku ini itu menggunakan bahan bakarnya itu sekam teman-teman ya, sekam. Nah kayak gini, ini sekam. Nah bahan bakar ini ya, bahan bakarnya ini sekam padi. Bentar, ini enggak fokus ya. Nah ini bahan bakarnya tuh sekam atau kulit padi teman-teman ya. Nah berhubung di tempat saya itu sekamnya harganya sudah lumayan mahal ya, karena di tempat saya itu kebanyakan buat kandang ayam teman-teman ya, makanya diganti kayu sekarang teman-teman, pakainya kayu. Kayu seperti ini kayu kerasan teman-teman, kayu kerasan semua dari kayu jati. Nah, karena kenapa pakai kayu? Nah yang pertama nyarinya itu mudah teman-teman, dan harganya juga cukup stabil. Dan yang kedua, kayu itu kan nanti bisa jadi arang. Jadi arang seperti ini. Jadi ini mempercepat proses perebusan atau proses pemasakan ya. Itu juga arang tuh, ada banyak, 1 2 3 4 5 6 7 kayaknya, itu 7 karung. Itu yang hasil di saring ini teman-teman. Nah ini ya, dan perebusan itu juga ada yang manual teman-teman. Manual itu berarti yang nggak pakai uap, jadi di atasnya itu bubur kedelai, nah di bawahnya itu langsung api. Nah cuman kalau nggak pandai cara masaknya itu biasanya sangit teman-teman, atau lengket, jadi agak sulit ya. Nah terus juga secara efisiensi bahan bakar juga sebenarnya tuh ada plus minusnya tersendiri ya teman-teman ya.
Nah kalau uap ini, kalau yang udah produksi menengah ke atas itu ya cukup lah ya. Nah kalau yang produksi yang masih sedikit itu pakainya yang tungku yang manual teman-teman. Karena apa, ini kan perlu kita merebus air di dalam drumnya ini dulu. Nah kalau nanti airnya sudah mendidih itu kan butuh nanjaknya ya, atau itunya kan gampang, cuma pakai 1-2 kayu itu aja udah nanti akan mendidih di sananya ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu ya.